Saya mau tanya, sebutan kamu menyebut Nabi Muhammad SAW itu sehari berapa kali? Ayo bandingkan dengan tokoh-tokoh idola kamu. Berapa kali? Bahkan Rasul mungkin seharian tidak disebut. Paling-paling disebut pada kegiatan seremonial. Ketika membaca syahadat baru disebut. Tapi pada saat-saat Rasul sendiri itu sudah memberikan kebaikan kepada kita, pernahkah kita bersalawat kepadanya? Hampir jarang kita tuh melakukannya. Pose Podcast Suara 4 bisa 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo halo Sobat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4. 4 bisa 4 hebat. 4 bisa hebat. Halo Sobat Pose, kenalin nama aku Dio dan di samping aku. Halo semua, aku Kiki. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Maulid Nabi. Sobat Pose tahu nggak sih Maulid Nabi itu apa? Bagi Sobat Pose yang kira-kira belum tahu Maulid Nabi itu apa, kita akan membahas lebih dalam Maulid Nabi bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kita hari ini. Kira-kira siapa ya Kis narasumbernya? Siapa ya? Langsung aja deh. Aku kasih tahu narasumber kita hari ini, Pak Faruqi. Assalamualaikum Pak Faruqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, hari ini saya merasa gembira untuk bisa hadir bersama kalian semua untuk bisa menjelaskan lebih dalam tentang Maulid Nabi. Jadi Sobat Pose, Pak Faruqi ini adalah guru agama di SMK N4. Nah, Pak Faruqi ini ngajar di bidang studi keagamaan. Wah, Pak Faruqi ini ngajarnya kelas berapa aja nih Pak? Kebetulan saya dapat jadwal di kelas 11. Jadi kelas. dengan jumlah murid sekitar 270. Wow, banyak banget. Gimana tuh rasanya ngajar banyak siswa Pak? Cukup bisa dinikmati dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk perbaikan dari hari ke hari, terutama pada masalah bagaimana Bapak mendidik anak-anak untuk lebih tahu lagi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Keluhan Bapak buat ngajar agama itu gimana ya Pak? Jujur tidak ada. Jadi tanggung jawab yang diberikan malah membuat Pak Faruqi itu menjadi lebih Semangat ya? bangga, lebih semangat untuk bisa mengenalkan agama, sehingga agama itu bukan lagi bagian yang asing bagi anak-anak, bagi para remaja. Dan itu tergantung bagaimana cara, metode Bapak mengenalkan agama kepada anak-anak. Kira-kira begitulah. Bapak, aku mau nanya nih, gimana sih rasanya pas sudah tahu Bapak itu diundang di podcast ini? Awalnya saya betul-betul merasa bahwa ini sebuah penghargaan dari komunitas podcast yang ada di SMK Negeri 4. Kan kita tahu tidak semua orang bisa hadir menyampaikan pikiran, gagasan, pendapat. Tapi hari ini Bapak dipanggil untuk menyampaikan lebih jauh tentang Maulid Nabi. Yang sesaat lagi kita akan mengadakan peringatan itu. Mudah-mudahan sekolah kita nanti akan menyelenggarakannya dengan baik dan bisa berpengaruh pada perilaku anak-anak. Itu yang Bapak harapkan. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita seperti biasa akan jargon dulu bersama narasumber. Ayo Pak. Ayo Pak, kita masuk ke sana. Sama-sama kita semangat. Betul Pak. Ya. Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Kembali lagi ke topik nih Pak. Tadi kan kita bakalan ngebahas tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan diselenggarakan itu sebentar lagi ya Pak. Menurut Bapak sendiri, Maulid Nabi itu apa sih Pak? Sesuai definisi Bapak sendiri. Baik, kita akan mulai uraian ini. Sebelumnya Bapak akan membuka dengan mengucapkan Alhamdulillah dulu ya, sebagai tata krama, sopan santun bagaimana agama itu harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita mulai sesuai dengan pertanyaan yang kalian tadi utarakan tentang Maulid. Ada dua istilah yang kita kenal
ada kata maulud, ada kata maulid. Kita jangan sampai terjebak pada kekeliruan menggunakan kata itu. Jadi saat kita mengatakan maulud itu artinya konotasi pada pribadi seseorang. Tapi kalau maulid adalah hampir seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini konteksnya adalah konteks Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengatakan maulid itu artinya kita ingin mencontoh, kita ingin bercermin dari seorang Rasul yang bernama Muhammad SAW itu dari berbagai aspek, terutama pada bagaimana dia menampilkan kepribadiannya sejak dari usia muda sampai wafatnya, itu maulid. Itu sebabnya kita tidak perlu untuk tergesa-gesa menyimpulkan apakah maulid itu bid'ah atau tidak. Jauh lebih penting apabila kita itu paham bahwa maulid tujuan utamanya adalah kita bercermin kepada pribadi Rasul, sehingga pribadi itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu itu. Yang kedua, Rasul itu adalah sosok utusan Tuhan yang ada pada dirinya dua kepribadian, dalam tanda kutip, karena mungkin Tuhan tidak bisa disebut pribadi, tapi kita harus paham bahwa Nabi Muhammad itu secara sosok makhluk dia adalah manusia, tetapi di dalamnya dia adalah makhluk yang sungguh sangat dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ketika kita terjebak pada perayaan Maulid Nabi dengan lebih banyak mengedepankan sisi spiritualnya, lalu kemudian masuk dalam jebakan kultus kepada Nabi, itu ada kekhawatiran jangan-jangan Nabi malah nanti menjadi bagian dari sesembahan. Jadi itu harus dihindari. Cara menghindarinya bagaimana? Kita harus mampu mana sisi Nabi sebagai manusia, mana sisi Nabi sebagai utusan Tuhan. Jika itu bisa kita lakukan, maka Maulid Nabi tentu akan bisa menggugah kita bagaimana seorang Nabi yang bernama Muhammad ini itu menjadi suri teladan. Mungkin kalau kita menghitung awal sejarah perkembangan Maulid Nabi itu walaupun masih debatable, masih banyak beda pendapat, tapi kira-kira dimulai pada tahun 23 Hijriah. Jadi kalau sekarang itu 1444, berarti sudah 1421 Maulid Nabi itu diperingati. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah 1421 itu mampu mengubah sikap kita atau tidak? Dengan berkali-kali tentang teladan Rasul, tentang sejarah Nabi yang hebat itu diutarakan, mampu nggak merubah sikap kita itu? Itu yang jadi masalah. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan itu. Ada yang salah dengan cara pemahaman kepada Nabi. Oke, silakan, mungkin kamu ada pertanyaan lain tentang ini, tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, aku pengen nanya nih Pak, kan pas lagi peristiwa pas lagi peristiwa Apa tuh? Awal penerimaan wahyu pertama, gitu? Bukan, pas lagi peristiwa Maulid Nabi itu kan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga ya. Betul, kayak yang di luar akal manusia gitu. Nah, Ya, iya. apa misalnya? Contoh kayak apa ya? Yang apinya itu tiba-tiba padam, yang disembah oleh. Oh iya. Satu sisi, mari kita lihat mengapa ketika Rasul itu lahir beberapa sesembahan, gitu ya, beberapa hal yang menjadi titik fenomenal bagi sebagian komunitas manusia tiba-tiba menghilang. Misalnya di kalangan Majusi yang saat itu menyembah api, tiba-tiba ketika Rasulullah dihadirkan padam. Kita tahu bahwa sebutan dari Nabi itu juga nurun ala nur. Kalau kalian itu pernah bersolawat Jibril itu kan, nurun ala nur. Kalian bisa bayangkan, ada cahaya yang palsu, cahaya yang dibuat manusia dalam bentuk api. Lalu turun cahaya yang hakiki, yang itu berasal dari Tuhan. Maka logika kita, cahaya yang palsu itu pasti padam. Betul, Pak. Kira-kira seperti itu. Dan peristiwa kelahiran seorang pilihan Tuhan itu juga ditandai dengan misalnya penyerangan dari
kerajaan Habasyi yang dipimpin oleh rajanya Abraha. Dan di situ Tuhan Allah Subhanahu wa taala ikut campur tangan bagaimana menyelamatkan seorang hamba yang menjadi pilihan. Kira-kira seperti itu. Jadi sejak awal Rasul memang hadir dengan berbagai kemujizatan dan kelebihan, dan itu nyata ada di hadapan kita semua, ada di hadapan kita, ada di hadapan orang-orang sebelum kita. Kita sering kadang-kadang mengabaikan kondisi seperti itu. Ya, itu penjelasan sederhananya seperti itulah kira-kira. Oh, begitu ya Pak. Jadi kan saat zaman Nabi Muhammad ini tuh ada yang namanya masa kegelapan Islam, Pak. Ya. Itu di saat masa itu kan kalau saya dengar ceritanya atau baca ceritanya, saya baca itu di masa itu semua manusia itu kayak apa Ki? Jadi pas masa kegelapan itu ya, pas masa kegelapan Maulid Nabi itu biasanya banyak yang nyembah berhala nggak sih? Betul apa? Baik, tapi sebenarnya Pak Faruqi koreksi dulu ya. Ya, boleh. Jadi bukan kegelapan Islam. Ya, bukan kegelapan Islam. Islam belum ada saat itu. Kegelapan yang dimaksudkan di situ adalah kegelapan manusia tentang petunjuk Tuhan, tentang petunjuk Allah. Jadi saat Nabi belum dihadirkan, itu manusia, komunitas masyarakat yang ada di situ, terutama kaum Quraisy dan sekitarnya, itu kehilangan syariat, dia melanggar syariat, dia tidak tahu tentang mana yang benar, mana yang salah. Karena itu maka zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh dalam hal ini bukan bodoh kita tidak bisa menjawab pertanyaan seorang guru, bukan itu. Tapi bodoh pengertiannya adalah dia tidak mau menerima kebenaran yang sesungguhnya kebenaran itu sudah ada. Maka pada kegelapan jahiliyah sebelum Rasulullah itu datang, hadir, itu kegelapannya selain intelektual juga kegelapan akidah, kepercayaan, dan putusnya hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu jauh lebih berbahaya. Jadi saat itulah kita menyebut zaman di mana zaman kebodohan. Bodoh dari sisi apa saja? Dari intelektual mungkin tidak seberat kebodohannya itu dibandingkan dengan dari sisi akidah atau keyakinan mereka terhadap Tuhan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Jadi kira-kira begitu pendapat saya tentang zaman jahiliyah itu kayak gitu. Nah, kalau boleh Bapak lanjutkan ya. Boleh Pak. Nah, Rasul datang, Muhammad SAW itu datang dalam suasana seperti itu. Tentu bagi orang-orang yang kalau Pak Faruqi ingin mengistilahkan orang-orang yang menyadari bahwa itu terjadi kebodohan pada dirinya, dia akan welcome. Tapi kalau kemudian kebodohan itu dibalut dengan kepentingan pribadi, dengan hal-hal lain di luar dari pembukaan diri untuk menerima kebenaran, itu menjadi sulit. Maka ada saja upaya-upaya untuk bisa menahan kebenaran-kebenaran yang datang dari Rasul. Misalnya begini, Abu Lahab dan CS itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa kebenaran. Tapi karena dia berada pada prestis kesukuan, kalau dia menerima kebenaran Nabi Muhammad berarti kedudukannya dia jatuh, maka sebisa mungkin dia akan mencoba untuk tidak menerima kebenaran yang datang dari Nabi. Itu jahiliyah namanya. Atau mungkin dalam istilah teologi kita bisa mengatakan istilah kafir dalam pengertian bahasa, yaitu menutup kebenaran. Begitu ya. Jadi hari ini kita mudah-mudahan bisa menerima sebuah pengetahuan baru tentang makna jahiliyah, dan lebih parah jahiliyah dibandingkan masa kegelapan Eropa. Jadi dalam pengertian jahiliyah itu sebelum datangnya Nabi ya. Jadi masyarakat Arab yang tidak tahu hukum, yang tidak tahu etika, yang tidak tahu bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya, itu akan berakibat pada perilaku yang buruk, sehingga akal pun akibat perilaku buruk akal bisa dikalahkan. Begitu ya. Oke. Ada hal lain yang bisa kalian tanya? Aku pengen nanya nih. Silakan. Itu aku tuh pernah dengar kata buta. Nah, butanya itu biasanya kan umi ya. Umi. Nah, kadang aku suka menyalahgunakan atau orang lain itu kan
suka bingung ya perbedaan buta umi atau umi itu gimana? Bagus, ini satu hal yang sebenarnya melekat pada diri Nabi, tapi saat makna ini dimaknai dengan keliru, maka kita akan, dalam tanda kutip ya, akan memandang Nabi itu adalah orang yang tidak sempurna. Coba Anda bayangkan, seorang Nabi buta huruf, ya kan? Padahal dia adalah, beliau adalah sosok yang ahli dalam bidang kenegaraan, ahli dalam masalah sosial, ahli dalam berbagai hal. Lalu ujungnya dia buta huruf, umi itu. Maka yang harus kita lakukan adalah, apakah perlu makna umi itu diinterpretasikan dengan makna yang lebih baik? Coba kalau kita misalnya bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa kita mau salawat kepada Nabi yang buta? Kan gitu ya? Mungkin ada lagi lah. Tentang bagaimana kalau istilah Nabi ini dengan pengertian buta itu dimaknai sebagai buta huruf, maka Nabi akan menjadi manusia yang kalau zaman sekarang ini mudah untuk dikritik, mudah untuk dikritisi. Nabimu buta, bagaimana orang Islam bisa berkembang dalam sisi ilmu pengetahuan? Yes, kalau begitu, mari kita maknai buta itu apa sesungguhnya. Begini, Nabi Muhammad SAW itu bisa kita ibaratkan sebagai wadah. Oke, wadah untuk apa? Untuk bisa ditempati oleh firman Allah, oleh wahyu. Kalau kamu tahu wadah seperti ini, oke, kemudian dia ada noda di sini, maka air yang masuk akan ada kelihatan noda itu. Iya, Pak. Walaupun noda itu ada di luar. Padahal yang dimaui adalah kejernihan air itu. Maka yang ingin Pak Faruqi sampaikan, apa yang disebutkan dengan umi adalah kejernihan Nabi, terbebasnya Nabi dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif. Dia buta, seperti kamu kalau ditanya begini, kamu pernah duduk di sana nongkrong, aduh Pak, tempat itu saya buta Pak, saya nggak tahu, saya buta, tempat itu nggak tahu. Kamu pernah nonton adegan-adegan yang tidak bagus, boro-boro saya buta Pak, masalah kayak gitu. Itu konteksnya kayak gitu. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana yang negatif, yang mungkin mengimbas pada diri kita. Nah, Rasul itu mungkin lebih cerdas kita memahaminya untuk mengatakan seperti itu, bahwa dia adalah bersih, dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Soal nanti makna buta itu, ya buta dalam pengertian buta huruf, itu tidak apa-apa, tapi mari kita agungkan. Rasul itu diagungkan, dibesarkan. Apa ya pantas Rasul itu buta huruf? Oke, dalam rangka mengagungkan itu, mari kita lakukan interpretasi yang konstruktif untuk memaknai buta itu. Dari sisi apa? Dari sisi kita menghormati seorang Nabi, yaitu tadi, bahwa dia bebas dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Bayangkan, mohon maaf ya, kalau Nabi itu tidak disebut buta, kalau Nabi itu bisa disebut, misalnya bisa membaca, kan dia bisa mengambil referensi dari kitab-kitab yang turun sebelumnya, bisa mengambil pengetahuan dari sejarah-sejarah sebelumnya. Lalu orang bisa menuduh karuan saja Nabi Muhammad itu bisa mengarang, mohon maaf dalam tanda kutip, kitab suci seperti itu. Wong dia mengutip-ngutip dari kitab suci lain, kan gitu. Pengertian buta bisa membaca. Tapi kalau kita mau mengatakan pengertian buta dalam arti bahwa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha, dan tidaklah aku sampaikan wahyu dari Allah itu dengan hawa nafsuku, maka itu tempatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul tentang wahyu adalah wahyu apa adanya, tanpa ada pengaruh dari lingkungan. Tentu nanti akan bicara lagi masalah asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu dalam pembicaraan lain. Oke? Cukup itu? Baik. Silakan kalau ada lagi yang bisa kita gali. Dalam agama kita kan Nabi itu bisa dilihat dalam sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan, Pak. Iya, betul. Saya tuh masih kurang paham gitu, Pak. Maksudnya itu gimana kemanusiaan sama Tuhan ini, Pak? Ya, sebelumnya Pak Faruqi kan coba dulu menarik ke belakang, kan, setback ke belakang. Hampir
kalangan para nabi yang turun di agama-agama Semitik. Agama-agama Semitik itu kalau kita mau sederhanakan adalah agama-agama yang turun dari Nabi Ibrahim. Musa misalnya itu lahir membawa etis, membawa pesan etis, etika, moral. Untuk apa? Untuk menghadapi tirani Fir'aun yang sewenang-wenang karena dia melanggar etika kemanusiaan. Nabi Muhammad lebih jauh dari itu. Pesan moralnya tinggi. Kan maka pertanyaannya, innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Itu hadis sahih. Itu jelas. Aku tidak diutus oleh Tuhanku kecuali aku disuruh untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terus kalau begitu sebenarnya Bapak ingin coba jelaskan bahwa esensi kehadiran seorang Rasul itu bukan hanya sekedar membawa risalah baru, tetapi bagaimana membangun etika, membangun moralitas yang sudah hancur itu untuk bangkit kembali sehingga sejajar dengan apa mau Tuhan. Paling tidak ketika bercermin, para nabi itu, manusia itu ketika bercermin, cermin yang yang dia hasilkan adalah cermin dari etika-etika yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi misalnya gini ya, kamu bisa lah, kan dulu pernah paham itu ya, orang-orang Arab membunuh anaknya, betul? Anak perempuannya itu ya, orang-orang Arab senangnya melakukan peperangan, perjudian, mabok begitu. Itu kan pelanggaran etika. Itu yang sederhana yang bisa kita rekam. Tapi kan ada juga etika yang jauh dari itu. Nah, jauh dari itu, Nabi Muhammad itu mencoba untuk mengikis itu. Kira-kira pertanyaan Bapak selanjutnya akan kembali ke kamu. Sampai dengan hari ini, apakah etika bisa dipakai dalam era kemodernan? Bisa sih, Pak. Ya. Soalnya kalau misalkan nggak ada etika itu, contohlah sekarang kita bisa lihat bahwa di mana-mana ada banyak banget ya orang yang cewek sama cewek. Iya, betul. Iya, itu begini maksudnya. Jadi saat kalian mengatakan bahwa etika itu akan selalu dipakai sepanjang hidup manusia, itu benar. Itu benar. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya secara nurani itu ingin kebaikan. Kebaikan itu terkadang sulit untuk bisa menerima dari mana nih kebaikan harus aku dapatkan. Maka datanglah Rasul itu membawa ajaran etika yang berasal dari Tuhan. Gitu ya? Membawa ajaran itu. Untuk apa? Untuk sepanjang zaman. Begini, boleh ya Bapak sampaikan agak panjang dulu ya. Boleh. Silakan, Pak. Islam adalah salah satu agama yang mampu merubah peradaban. Jadi Rasul ketika awal hadir sebagai seorang Rasul Muhammad SAW itu berhadapan dengan suasana tempat di mana orang-orang bodoh jahiliyah itu. Berapa tahun Rasul itu di Makkah? Ya, Pak. Nah ini, ya Rasul itu di Makkah selama 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Ya, jadi perjuangannya 23 tahun, tetapi beliau itu mampu merubah peradaban yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dulu Madinah disebut Yasrib, kemudian berubah menjadi Madinah. Madinah itu sama dengan tamadun. Tamadun itu artinya peradaban dari etika yang bagus. Oke, berubah menjadi peradaban yang bagus. Kalau kita ingin maju, jangan lupakan etika itu. Jadi kalau kamu tanya, Pak, yang hebat dari seorang Rasul Muhammad SAW itu apa? Yang hebat itu apa? Etika. Kedua, etika. Ketiga apa? Etika. Keempat apa? Etika. Kelima, ya etika. Akhlak itu. Akhlak itu. Itu Rasul. Akhlak kepada siapa? Kepada manusia is okay, kepada Tuhannya juga iya. Dan jarang sekarang ini kita mendapatkan orang yang kayak gitu. Ada orang dengan Tuhan etikanya bagus, tapi dengan sekelilingnya kurang. Betul, Pak. Iya kan begitu. Menyakiti tetangga adalah larangan keras itu misalnya. Menyakiti teman, mengumpat itu adalah larangan keras. Orang mungkin bisa melaksanakan sholat tahajud, orang mungkin bisa sedekah banyak, tapi semua dibarengi dengan etika yang tidak bagus, hilang. Kan begitu? Kira-kira etika yang tidak bagus itu menyakiti. Buat apa kalau kita bersedekah, berbuat kebaikan, kemudian diikuti dengan keburukan seperti itu? Lagi-lagi. Jadi sempurnalah wahai engkau ya Rasulullah.
Gimana Pak? Jadi yang tadi kita Iya. bilang itu Berarti etika itu sangat penting sekali dalam Iya kehidupan. betul. Jadi kita itu maaf ya, maaf. Kita putus hubungan dengan Rasul, bukan Rasul yang ingin putus dengan kita. Kita yang membuat tidak mau mengamalkan apa yang diamalkan Rasul. Ya contohnya itu tadi, sangat sederhana. Mungkin di kalangan pelajar itu, di kalangan pelajar sekarang ini karakter baik, akhlakul karimah kemana? Kalau saya mau tanya, sebutan kamu menyebut Nabi Muhammad SAW itu sehari berapa kali? Ayo bandingkan dengan tokoh-tokoh idola kamu, berapa kali? Bahkan Rasul mungkin seharian tidak disebut, paling-paling disebut pada kegiatan seremonial, ketika membaca syahadat baru disebut. Tapi pada saat-saat Rasul sendiri itu sudah memberikan kebaikan kepada kita, pernahkah kita bersalawat kepadanya? Hampir jarang kita itu melakukannya. Jadi ada semacam kesengajaan. Nah, Pak, aku pengen nanya nih, kenapa Nabi dinamakan sebagai rahmatan lil alamin? Ya, ada ayat yang sangat tepat untuk memberikan alasan ini. Dan itu Allah berarti yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku itu Allah di situ, mengutusmu wahai Muhammad kecuali kamu akan dijadikan sebagai rahmat bagi alam semesta. Bisa dibayangkan, rahmat Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Apa misalnya? Lihat ya, Nabi Muhammad itu memperlakukan pada lingkungan itu gimana? Sangat menjaga lingkungan, rahmatan lingkungan. Nabi Muhammad itu memperlakukan anak kecil gimana? Sangat menjaga anak kecil, rahmatan bagi anak kecil. Rahmat, semua rahmat. Jadi karena itu tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebentar ya, Pak Faruqi akan coba dari sisi pendekatan orang-orang sufistik. Orang-orang sufi, orang-orang yang lebih menggeluti pada persoalan-persoalan spiritual, dia lebih pada zikir-zikir begitu ya, kira-kira lah, biar kamu mudah memahaminya. Lewat hadis qudsi mereka mengatakan begini, laulaka ma khalaqtul aflaq. Saya ulangi lagi, Bapak ulangi lagi. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kata Allah nih dalam hadis qudsi, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini adalah bagian dari kontribusi Nabi Muhammad SAW. Atas apa? Atas niat Allah untuk menciptakan alam ini. Karena itu maka setelah alam diciptakan, lalu Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai apa? Memberikan rahmat bagi alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Silakan. Boleh. Apa kira-kira? Sebenarnya kan kita bakal melaksanakan Maulid Nabi di sekolah Ya. Nah, menurut Bapak ini manfaat kita melaksanakan Maulid Nabi di sekolah untuk SMK 4 ini itu apa, Pak? Begini. Maulid Nabi dan peringatan perayaan baik itu lomba atau tidak harus diarahkan pada penyadaran siswa akan contoh, akan keteladanan yang sudah diberikan Nabi. Lomba harus didasarkan dengan kejujuran. Betul. Lomba harus didasarkan dengan kata-kata yang santun. Lomba harus didasarkan dengan hal-hal yang bersifat Islami. Untuk apa? Untuk memberikan penyadaran kepada siswa. Jadi di samping perayaan Maulid Nabi itu adalah bagian dari cara para siswa mengenang kembali Rasulnya, siswa itu juga harus mencoba mempraktekkan apa yang dulu pernah dipraktekkan Nabi. Yes, kalau begitu, ayo sekarang Maulid Nabi itu bukan hanya perayaan lomba,
Maulid Nabi itu mari kita datang kepada fakir miskin. Mari kita giatkan sedekah-sedekah itu. Mari kita giatkan pembacaan sholawat. Itu Maulid Nabi. Ya, jadi kita mengenang Rasul dengan segala kebaikan beliau, lalu kita ambil tindakan. Bagaimana maksud Pak Farouk itu ambil tindakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, maksudnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana implementasi Maulid Nabi ini dengan visi dan misi SMK Negeri 4? Itu penting Bapak sampaikan. Salah satu dari tujuan, dari visi misi, dari visi SMK Negeri 4 itu kan mencetak para lulusan yang berakhlakul karimah kan? Betul ya? Betul. Nah, itu dimiliki para nabi. Bapak bercita-cita betul apa yang sudah berlangsung di sini. Kalau tidak mendekati apa yang pernah dicontohkan Nabi, paling tidak para siswanya berusaha dengan contoh-contoh apa yang pernah dipraktekkan Nabi. Apa kira-kira yang bisa kita ambil? Ayo, jaga kata-kata yang menyakitkan orang lain. Anak-anak di sini di SMK Negeri 4 tidak boleh mengucapkan kata-kata membuat orang lain itu sakit. Ayo jaga bagaimana menghormati seorang guru. Ayo jaga bagaimana kita menghormati tempat-tempat ibadah. Ayo jaga bagaimana tetangga kita, sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin dia lupa bawa uang saku. Ayo diajak makan bersama-sama. Makan jangan berdiri, makan jangan sambil Lari. tidak lari kan kayak begitu. Kan dilarang di sini itu. Betul, Pak. Ya, karena apa? Dalam rangka kita mencontoh perilaku Nabi untuk diimplementasikan dalam visi SMK Negeri 4. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Ya, cukup. Nah, Baik. terus aku pengen nanya juga nih, kira-kira lomba yang bakal diadain di SMK Negeri 4 ini apa aja ya? Ya, secara spesifik Bapak nggak mau sebut. Wah. Tadi secara Siap. umum Iya. berlomba-lombalah, lakukanlah lomba-lomba itu yang bisa memberikan inspirasi kepada para peserta untuk mencontoh Nabi. Ya, untuk mencontoh Nabi. Misal, ya kan nggak pantas Maulid Nabi balap karung. Ya kan begitu? Ya nggak Sesuai pantas. konteks. Nah, apa yang kayak gitu yang bisa diambil? Maulid Nabi, lomba-lombanya ya apa yang pernah dipraktekkan Nabi. Jadi ketika lomba, ketika itu juga mengingatkan peran Nabi dalam kebaikan segala hal. Ya, apa bentuknya? Ya udah rahasia. Misalnya adzan. Nabi pernah adzan enggak? Pernah. Nabi tidak pernah adzan. Oh, pernah. Ya udah nanti itu ulasannya menyusul. Oh. Iya kan? Tapi kan bukan adzannya. Apa? Pengertiannya di situ adalah Nabi memanggil-manggil manusia untuk ingat Tuhan, ingat Allah. Betul, Pak. Ya, kita mengimplementasikannya lewat adzan. Jadi mau tidak mau lomba adzan juga mencontoh perilaku Nabi saat beliau memanggil, wahai kaum Quraisy, ayolah kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira gitu ya. Siap, Pak. Jadi kesimpulan dari Maulid Nabi itu adalah untuk kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW gitu ya, Pak. Ya, itu penting. Jadi kalau kita mau melaksanakan Maulid Nabi hanya mengulang-ulang perayaan tanpa kita mengambil perubahan pada diri kita untuk mencontoh perilaku Rasul, maka seolah-olah kita hanya mengadakan kehura-huraan tanpa arti. Jadi mari kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk merefresh pribadi kita, lebih dekat lagi dengan Rasul, mencontoh segala hal yang terbaik yang pasti ada pada Rasulullah kita SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, terima kasih sahabat Pose yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran kalian di bawah ini. Oke, iya, jangan lupa follow Instagramnya podcast suara 4_. Nah, udah mau tutup nih. Kira-kira ada yang kurang ya? Apa tuh yang kurang dikit? Jargonnya. Oh iya, jargon. Iya. Ya, Ayo gimana? Pak Farouk, kita balik lagi. Baik. Podcast suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Terima kasih Pak Faruqi. Terima kasih Iya. sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.